Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru 2025. Salam sehat, salam iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, serta juga menerima berkat dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita mengucap syukur dalam doa kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tahun yang lama telah kami lewati, sekarang kami sudah ada di tahun yang baru, tahun 2025. Kami berdoa, kiranya kami boleh semakin setia kepada Tuhan, terus melakukan apa yang Kau kehendaki dan tinggal tetap di dalam setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Pujian yang pertama. Haleluya. Korbankan diri
air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Segalanya, dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku, dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Mari kita bersuka cita karena tahun yang baru telah kita terima daripada Tuhan. Dan mari kita akan membaca firman Tuhan. Saya mengajak membuka di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Musa menyampaikan janji Tuhan tentang berkat Tuhan kepada umat Israel. Syaratnya sangat jelas, yaitu jika mereka mendengarkan suara Tuhan dengan tekun, dengan setia, serta mentaati semua perintahnya, maka Tuhan akan memberkati. Berbicara soal janji berkat, kita sebagai anak Tuhan, apalagi orang-orang di dunia, tentunya sangat menginginkannya. Begitu banyak orang menginginkan berkat, tapi mereka salah dalam mengejar. Yang mereka kejar adalah berkatnya. Tetapi biarlah kita mengejar bukan mengejar berkat, tapi mari mengejar sumber daripada berkat. Karena sumber daripada berkat itu adalah Tuhan. Dan Tuhan siap untuk memberkati kita. Tuhan sudah menyediakan berkatnya bagi kita. Dan Tuhan mau kita menerima semua berkat itu. Jadi apa yang menjadi halangannya? Maka halangannya adalah ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan firmankan. Yang menjadi halangan adalah ketika kita tidak menjadi setia dalam mendengarkan suara Tuhan. Mari masuk dalam tahun yang baru, kita merefleksikan beberapa hal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu perahu? Perahu dibuat untuk berlayar, mengarungi lautan. Bukan sekedar hanya bersandar di dermaga. Demikianlah manusia diciptakan di dunia ini untuk mengarungi kehidupan. Bukan hanya berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, mari jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Waktu perahu itu mengarungi lautan, akan ada ombak. Ombak yang kecil,
ombak yang besar, angin yang kecil, angin yang besar. Dan semua itu harus dihadapi oleh perahu itu. Demikianlah kehidupan kita. Akan ada masalah kecil, akan ada masalah besar. Ada kesusahan yang kecil, ada kesusahan yang besar. Tetapi kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Hadapi semua masalah kita dengan Tuhan. Pertolongan itu datang hanya daripada Tuhan. Mendung bukan hanya membuat langit menjadi gelap atau suram. Tetapi mendung adalah merupakan satu harapan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Mari berpikir positif, kreatif, dan semangat di dalam Tuhan. Percayalah kalau Tuhan masih memberikan kita nafas, kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, marilah kita hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Percayalah saat kita menghadapi tantangan itu, kita tidak pernah sendirian. Tuhan siap untuk menolong kita. Dia selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, jadikanlah hari-hari kita adalah hari yang berarti, yang selalu diawali dengan doa dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, jadikanlah hari-hari kita hari yang berguna, yaitu ketika kita bekerja, melakukan tugas yang Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Seperti Kolose 3:23 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita gagal, ya kita minta Tuhan supaya tolong kita. Tapi kalau kita berhasil, kita jangan bangga. Karena apa? Semua adalah untuk Tuhan. Jadi kita lakukan yang terbaik. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, jadikanlah hari kita adalah hari yang penuh dengan harapan. Di mana kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, selamat memasuki tahun yang baru. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita menutup dengan doa, mari kita akan menaikkan satu pujian sekali lagi. Pujian yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamat. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus,
serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih ada dalam hidup kami, yang artinya kami masih hidup. Dan kehidupan kami adalah untuk Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami, supaya kami selalu mendengar perintah-Mu dan melakukannya dengan setia. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan akan selalu memberkati kami, Tuhan. Jadikanlah hidup kami, Tuhan, berarti di hadapan Tuhan. Jadikanlah kami, Tuhan, boleh menyelesaikan tugas dan panggilan daripada Tuhan dalam hidup kami. Kiranya hidup kami tetap setia sekarang dan selama-lamanya. Dalam segala aktivitas kami, kegiatan kami, pekerjaan, pelayanan kami berdoa Tuhan akan memberkati. Sehingga semua adalah untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini. Di dalam doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.